Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu menolong kita dalam segala situasi. Doa dan harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh sukacita, serta selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami dalam segala keadaan dan waktu. Terima kasih kami kembali ada saat ini karena anugerah Tuhan dan karena rencana Tuhan yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang ini peramal atau petenung tidak selalu pakai bola kristal, berjubah hitam, berambut panjang seperti nenek sihir, atau bertapa di gunung-gunung. Di era digital, di era teknologi informasi sekarang ini yang sangat-sangat terbuka, bentuk dari peramal atau petenung itu jauh lebih trendy, saudara. Ada kamuflase, tidak seperti dulu. Dan sayangnya ada saja orang-orang yang terjebak dengan aktivitas ramalan dan tenungan semacam ini. Di Instagram dan di TikTok, juga berbagai medsos yang lain, ada banyak astrologer online, peramal-peramal online, ada horoskop harian, ada ramalan zodiak dan sebagainya. Ada tarot reader di media sosial, yang kesannya sebagai entertainment saja, tapi sebenarnya justru membelokkan iman. Ada juga orang-orang yang memberikan nasihat spiritual palsu. Ada yang mempromosikan bisa membuka aura, membersihkan energi negatif dan semacamnya. Semuanya itu kelihatannya baik, kelihatannya berdampak positif, tapi sebenarnya bertujuan untuk menyesatkan kita. Belum lagi ada aplikasi-aplikasi ramalan digital yang tersedia dan bisa diakses siapa saja. Semua ini, saudara, adalah bentuk ramalan dan tenungan yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita perhatikan dalam Ulangan 18 ayat 14 ini. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Tuhan melarang bangsa Israel, melarang umatnya, melarang kita semua yang percaya untuk berinteraksi dengan peramal atau petenung. Segala aktivitas, kegiatan ramal dan tenungan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun kelihatannya itu hanya untuk senang-senang saja, hanya untuk entertainment, tapi pada hakikatnya itu menjerumuskan kita ke dalam kesesatan, membuat iman kita goyah, memberikan ketenangan yang semu, dan membuka pintu bagi kuasa iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ikut-ikutan dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak dikehendaki Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya menyenangkan, hal-hal yang kelihatannya menolong kita, tapi yang sebenarnya justru menjatuhkan dan merusak kita. Mungkin ada di antara saudara yang merasa ingin tahu masa depan saudara. Ada di antara kita yang ingin tahu bagaimana pekerjaanku, apakah akan berhasil, bagaimana dan siapa jodohku, bagaimana nanti usahaku, dan sebagainya. Semua keingintahuan kita itu wajar sebenarnya, tapi jangan sampai kita mencari cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam ketidaktahuan kita, lebih baik kita serahkan semua kepada Tuhan.
Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Izinkan Dia untuk berkarya dalam jalan-jalannya yang sempurna. Jangan sampai kita berusaha mencari tahu, tapi kemudian kita terjerumus dalam okultisme, dalam dosa yang tidak dikenan Tuhan. Mari belajar untuk melangkah dengan iman dan melangkah dalam pengandalan akan Tuhan. Dalam ketidaktahuan kita akan masa depan, disitulah kita bisa belajar untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan memegang masa depan saudara. Tuhan punya rencana yang baik buat kita, yaitu rencana masa depan yang penuh dengan harapan, rencana masa depan yang indah dan mulia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu ya Bapa yang sudah kami dengar saat ini. Ada banyak hal di sekitar kami yang berusaha membelokkan iman kami. Tapi kami sadar bahwa kami sudah seharusnya selalu bergantung kepadamu. Iblis berusaha untuk membelokkan iman kami. Iblis berusaha untuk berkamuflase untuk membuat kami tertipu dan terperdaya. Tapi saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menolong kami untuk mengerti dan untuk melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami selalu berhasil dan berkemenangan, dan hidup kami menjadi berkat kesaksian. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan persoalan, lawatlah ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang dalam pergumulan diberikan terobosan yang ajaib, jalan keluar, mujizat yang heran dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.